Anuitas itu apa? Nah, anuitas atau annuity adalah serangkaian pembayaran yang dilakukan secara reguler ya, secara teratur pada interval waktu tertentu. Jadi syarat dari anuitas itu adalah pembayarannya terdiri dari serangkaian ya, bukan satu kali pembayaran. Jadi ada beberapa kali atau beberapa periode pembayaran ya di dalam anuitas ini. Kemudian berikutnya kata kuncinya adalah reguler ya, secara beraturan ya, secara teratur, memiliki apa namanya keteraturan ya. Misalnya pembayarannya setiap kali pembayarannya berapa gitu. Atau keteraturan dari segi waktu, periode misalnya tahunan atau bulanan atau kuartalan ya, atau seperti apa periode waktunya. Nah, itu berarti namanya anuitas ya. Ini pengembangan dari konsep kita yang sebelumnya ya. Hanya saja ini terjadi dalam suatu rangkaian ya, ada beberapa kali pembayaran. Kemudian ada juga yang disebut dengan unit anuitas ya. Unit anuitas atau unit annuity adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan anuitas dengan besar pembayaran sebesar satu satuan. Nah, jadi kita akan menghitung besar anuitas sebesar satu satuan ya. Maksudnya satu satuan itu Rp1, $1 ya. Tanpa adanya uang. Maksudnya di sini skala dasarnya, skala dasarnya. Makanya disebut unit annuity. Oke, selanjutnya. Nah, jadi anuitas itu kita bedakan menjadi anuitas awal dan anuitas akhir ya. Apa bedanya anuitas awal dan anuitas akhir? Nah, anuitas awal itu adalah jika pembayaran dilakukan di setiap awal periode. Misalnya periode waktu ini 0, 1, 2, 3, 4. Ini bisa T, periode waktu T itu bisa tahunan, bisa bulanan atau kuartalan atau yang lainnya ya. Nah, kemudian ya apa namanya? Yang disebut dengan anuitas awal itu kalau pembayarannya di awal. Misalnya di sini misalnya ini 0, 1, 2, 3. Nah, pada pertama periode ke 0 ini di pertama banget itu dilakukan pembayaran. Nah, sedangkan anuitas akhir kalau pembayarannya di akhir setiap periode ya. Salah ini. Ini bukan di awal, setiap akhir ya. Akhir, akhir ya. Jadi setiap akhir periode ya. Berarti di sini pada periode ini nih 01 berarti di satu bayarnya untuk periode yang pertama ini. Ya, ngerti nggak? Kalau unitas awal untuk periode yang pertama bayarnya di mana? Di nol, waktu ke Di nol. Itu kalau anuitas akhir untuk periode pertama dibayarkannya di T sama dengan satu. Untuk periode kedua di T sama dengan 2. Untuk periode ketiga di T sama dengan 3. Tapi kalau yang ini yang awal untuk periode pertama di T sama dengan nol, periode kedua di T sama dengan satu, periode ketiga di T sama dengan 2. dua. Periode N berarti di T sama dengan N min N min 1. Ngerti ya? Satu. Ada pertanyaan bedanya anuitas awal dan anuitas akhir. Nah, ini nama lainnya annuity due sama annuity immediate ya, anuitas akhir. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita lanjutkan aja. Nah, kemudian ya di sini anuitas itu juga dibagi menjadi ada anuitas tertentu ya. Annuity certain atau certain annuity adalah anuitas dengan besar pembayaran atau jumlah periode pembayaran. Nah, ini harus digarisbawahi ya. Besar pembayarannya, jumlah periode pembayarannya misalnya berapa kali periode, 10 periode atau 5 kali periode
dan interval periode pembayarannya yang tetap. Jadi antar periode berarti periode pertama berarti misalnya 1 tahun, periode kedua 1 tahun dan seterusnya. Ya. Nah, kalau seperti itu ya, kalau besar pembayarannya sama, jumlah periodenya sama, ya, jumlah periode pembayaran maksudnya, dan interval periode pembayarannya juga tetap, maka disebutnya apa namanya? Anuitas tertentu atau annuity tertentu. certain. Nah, apakah ada contoh yang tidak termasuk ke dalam anuitas tertentu? Ya, ada. Salah satu anuitas yang tidak termasuk anuitas tertentu adalah anuitas jiwa, ya. Nah, makanya nanti kalian akan belajar tentang asuransi jiwa, matematika asuransi jiwa, ya. Itu nanti di semester berikutnya. Oke. Nanti kita akan apa? Gunakan software R sama Maple. Jadi ada beberapa software yang diinstal ya supaya kalian bisa ngitung pakai ada perhitungan perhitungan yang seperti integral ya ataupun turunan dan lain sebagainya itu bisa kita hitung pakai software sebenarnya. Tapi pada saat ujian itu tidak dibolehkan. Pada saat ujian hanya dibolehkan pakai kalkulator ya. Nah, seharusnya kalian tuh punya kalkulator walau kalkulator asli. Soalnya kalau pakai kalkulator HP itu agak susah pas ujian, harusnya nggak boleh bawa HP kan. Jadi boleh bawa HP gara-gara gak ada kalkulator. Nah, di sini yang salah satu contoh anuitas certain annuity yang tidak termasuk ya, anuitas jiwa ya. Kenapa anuitas jiwa tidak termasuk ke dalam certain annuity? Ya, karena di sini di mana pembayaran dari anuitas jiwa itu tergantung pada apakah penerima pembayaran itu masih hidup atau sudah mati atau sudah meninggal, ya kan nggak tahu kan umur gak ada yang tahu, makanya yang namanya anuitas jiwa itu nanti masuknya ke dalam nanti apa asuransi jiwa. Asuransi itu dibagi dua ya, ada life insurance. Life insurance itu berarti asuransi jiwa. Ada asuransi umum. Ada asuransi umum namanya non life insurance. Itu. Karena bedanya di situ. Kalau jiwa kan itu sifatnya tidak bisa bukan termasuk ke dalam kategori certain annuity. Jadi ada sedikit perbedaan dalam perhitungannya, ya. Nah, kemudian ini selanjutnya ya. Itu anuitas tetap. Ada anuitas tetap. Tadi tertentu ya. Ada anuitas tetap. Anuitas tetap atau level annuity ini merupakan, ntar, ini biar lebih bagus. Eh, Nah, merupakan anuitas dengan besar pembayaran yang selalu tetap pada setiap periode waktu pembayaran. Jadi kalau anuitas tetap itu yang tetapnya di sini adalah besarnya aja ya. Besar besar pembayarannya gini. Kalau yang tadi anuitas tertentu yang harus selalu tetap itu ada banyak. Ada apa? Tadi besar pembayarannya misalnya 1 kali bayar 1 juta. Terus jumlah periode pembayarannya, jumlah periode pembayarannya tetap. Terus ada juga interval periode pembayarannya tetap. Misalnya pembayaran pertama 1 tahun, antara pembayaran pembayaran kedua tahun berikutnya atau 1 bulan, bulan berikutnya, bulan berikutnya. Nah, tapi kalau anuitas tetap itu lebih ringan lagi syaratnya, ya. Anuitas tetap itu lebih ringan daripada anuitas tertentu syaratnya. Kalau ini yang harus samanya tidak harus semua. Yang harus samanya adalah besar pembayarannya aja. Misalnya satu periode ini 250.000,
periode berikutnya 250.000, meskipun misalkan periode pertama itu sebulan, periode kedua dari periode pertama jaraknya 3 bulan, periode ketiga ke periode berikutnya jaraknya 4 bulan. Walaupun begitu, walaupun interval waktunya beda, tapi asalkan besar dari pembayarannya, uang yang dibayarkannya sama. Ya, contohnya apa? Contohnya anuitas dana pensiun. Nah, contohnya dana pensiun. Ya, oke. Jadi kita nanti juga akan bahas teori dana pensiun. Nah, ada teorinya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan Tidak, nggak ini? Pak. Masa nggak ada? Tidak ada, beneran. Ngerti apa Iya, nggak ngerti? Ngerti ya? mengerti, Pak. Nah, ini Kalau konsep-konsep mengerti dasar Pak. yang harus kalian tahu ya. Ini mata kuliah inti, jadi ini harus benar-benar tahu. Masalah perhitungan nanti kita pakai software ya, selain di ujian ya. Kalau ujian nggak boleh pakai software. Oke. Nah, ini nih. Aduh, ini sebenarnya ini pelajaran SMA ini yang deret geometri ya, deret geometri. Tapi di sini kita hanya pakai menurunkannya aja. Jadi nanti lihat rumusnya ya. Ini ini salah satu konsep matematika ya. Ini dari dari SMP sampai SMA itu ada ya yang namanya deret aritmatika dan deret geometri ya. Nah, di sini kita akan pakai konsep ini ya untuk menentukan present value nilai sekarang. Nah, ingat lagi. Jadi istilah-istilah yang sudah dikenalkan di bab sebelumnya itu harus sudah ingat ya, jangan sampai lupa lagi. Kalau lupa dibuka lagi. Nah, kalau bisa ini cara belajar itu ini kan slide-nya saya bagikan ya. Nah, kalian itu catat ulang ya materinya atau seenggaknya materinya dicetak, di print kalau malas nyatet. Jangan cuma disimpan di file. Kalau materinya cuma disimpan di file itu susah bacanya itu. Nyari-nyarinya juga males. Tapi kalau materinya udah di print, dicetak, ini kan satu slide gini itu kan nggak harus boros kertas ya. Satu lembar itu bisa untuk 2 slide, bahkan untuk 4 slide itu bisa ya. Jadi diusahakan materi-materi yang sudah, terutama untuk mata kuliah inti ya, yang seperti ini itu harus benar-benar dipahami dan dikuasai karena ini bidang kita yang akan banyak istilah-istilahnya. Jadi ketika dengar istilah ini ya seenggaknya kita oh tahu oh ini adanya di sini. Oh ini yang seperti ini. Jadi kita nggak jangan bilang oh saya belum pernah mendengar ini yang ini padahal udah ada, udah dikasih ya. Dalam perhitungan present value nilai sekarang, jadi kan ada present value, ada future value ya. Nah, nanti dibuka lagi. Nilai sekarang atau nilai yang akan masa yang akan datang future value dari suatu anuitas biasanya digunakan rumus jumlah deret geometri. Jadi nanti setelah slide ini kita akan gunakan rumus deret geometri ini. Apa sih maksudnya, Pak? Deret geometri itu adalah deret yang rasionya sama ya. Jadi gini, saya jelasin sebentar. Misalnya saya punya 2, nah, terus saya punya 6, terus saya punya 18, terus saya punya kegedean nih. 2 kali 3 6 kali 3 18, 18 kali 3 30, 18 kali 3 berapa? 30 tambah 54 ya. Nah, ini dikatakan deret geometri. Kenapa? Karena rasionya sama. 6/2 berapa? 3. Nah, jadi gini, 6 bagi 2 3 kan? Ya, 6 bagi Sat. 2 kan 3. 18 bagi 6, 3. 3. 54 bagi 18.
3. Tiga. Hmm. Nah, kalau rasio, rasio itu perbandingan suku setelah dengan suku sebelum itu tetap seperti ini, berarti ini namanya deret Geometri. 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 Hmm. Nah, ini bisa kita tulis jadi seperti ini sebenarnya. Dua, dua kali tiga gitu kan ya, 6 kan? Yang ini dua kali tiga pangkat dua gitu ya, 18 kan? Ya, dua Iya, kali tiga pangkat dua Ustaz. 18. Yang ini dua kali tiga pangkat empat. Ngerti nggak maksudnya? Nah, Iya, ini paham. namanya deret geometri ya. Ada juga nanti namanya deret aritmatika. Kalau deret aritmatika gini contohnya. 2, 5, 8, 13, 16, 19. Ini mah deret aritmatika. Kenapa? Karena yang sama bukan rasionya. Kalau ini rasionya ya. R. R itu rasio suku. R-nya 3 ini berarti rasionya. Kalau ini mah bukan rasionya, tapi selisihnya, bedanya. 5 kurang 2 berapa? 3. 13 kurang 8. 5. Salah berarti ya tuh kalau gitu Bu ya. Ini harusnya 11 ya. Iya, Iya, Ustaz. Ustaz. 11, 14 ya. 7 be. Nah, jadi yang sama itu adalah selisihnya. Ini namanya deret aritmatika yang bawah. Jadi kalau yang atas namanya deret geometri ya. Itu Geometri. diingat-ingat lagi. Nah, kenapa di sini ada dibahas ini? Ya, di sini sebenarnya hanya dipakai untuk menurunkan rumus aja. Ntar. Oke. Nah, sekarang ya, selanjutnya ya. Nah, ini kalau dijumlahkan teman-teman ini satu tambah R kuadrat tambah R pangkat 3 sampai R pangkat N. Jadi ini rumusnya ya. Satu per N plus satu dibagi dengan satu per R. Ya, jadi itu rumusnya. Kalau deret geometri tadi dijumlah ya, maka akan didapatkan rumus itu. Satu per R plus satu dibagi satu min R. Di mana di sini R-nya tidak boleh sama dengan satu ya. Nah, ini kalau deret geometri biasa. Kalau tak terhingga, yang ini yang dipakai. Kalau ini kan misalnya satu sampai R pangkat 3. Atau ya sampai R pangkat 3 ya. Kalau yang bawah itu sampai tak terhingga. Jadi lebih gampang tak terhingga. Satu per satu min R. Ya. Nah, ini buat apa? Buat menurunkan rumus setelah ini. Nah, ini enggak, cuma ini yang rumus yang ini enggak ada kaitannya dengan matematika keuangan. Tapi si rumus ini dipakai untuk menurunkan aja. Nah, sekarang kita masuk ke sini ya. Jadi tadi kan anuitas itu dibagi dua, ada anuitas awal, ada anuitas akhir. Ya, sekarang kita akan bahas dulu yang namanya anuitas akhir. Ya, anuitas akhir. Nah, kalau anuitas akhir simbolnya A biasa. A seperti ini ya, A. Jadi nilai saat ini tuh present value dari anuitas akhir sebesar satu satuan, artinya uangnya satu ya. Satu, satu, satu apa? Satu rupiah, satu dolar, satu real atau satu apa pound sterling. Pokoknya sebentar satu satuan aja per periode pembayaran dengan pembayarannya sebanyak n kali pembayaran disimbolkan dengan ANI ya. Bisa nulisnya ya. Ini A, N-nya dipakai garis, terus di sini kasih tanda seperti ini, I ya, ANI. Di mana ini dibacanya adalah anuitas dengan N kali pembayaran dan suku bunganya I. Ini anuitas apa tadi? Anuitas A akhir ya, yang simbolnya seperti ini. Ini cara bacanya ANI itu adalah anuitas akhir dengan N kali pembayaran dan suku bunganya I. Nah, anuitas akhir juga dapat disimbolkan cukup seperti ini. AN garis, ada garis lagi gitu. Jadi nggak ada I-nya jika suku bunga tidak diketahui secara pasti. Ya.
Nah, ini anuitas akhir, simbolnya harus tahu ya. Jadi N itu banyaknya pembayaran, itu adalah eh bunga. Tuh. Oke, selanjutnya ini gimana anuitas akhir ini? Nah, ini nih, contoh ini ada gambar ya, anuitas akhir. Nah, saat T sama dengan nol, pembayaran pertama bernilai V. Ya. Ada yang masih ingat nggak? V itu apa? Ayo, kemarin pas ujian ada V kan nomor berapa? Tuh, ada V, ada D kan? Nah, itu nggak boleh lupa itu V sama D itu ya. Ayo, buka lagi. Ada yang masih ingat? V sama D. Nah, udah telepon dulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini jadi ya, pada saat T sama dengan pembayaran pertama adalah V ya. V itu nilainya apa? Satu per satu plus I kan? Nah, itu P ya. Hmm. P itu 1/1 plus I. Ingat rumusnya. Nah, ini V itu harus di luar kepala. Atau 1 plus I pangkat min min 1. Ya, jadi ada V, ada D. Nih, ini buka lagi nanti. V itu 1/1 plus I. Ada juga D ya. Kalau DI/1 plus I. Nah, jadi atau si V ini bisa ditulis jadi begini. 1 plus I pangkat min 1. Nah, jadi pada saat T sama dengan nol, pembayaran pertama bernilai V. V-nya itu ini. 1/1 plus I. Saat T sama dengan nol, pembayaran kedua itu V kuadrat berarti. Pada saat T sama dengan nol, pembayaran ketiga, ini T sama dengan nol, pembayaran pertama ya, V. Maksudnya present value. Kenapa pas harus selalu pada saat T sama dengan nol? Kan kita ngitungnya present value. Nilai sekarang kan? Gitu ya. Nah, ini kan nilai sekarang. Nilai sekarang itu ya berarti didiskonkan seperti ini ngitungnya. Pada saat T sama dengan nol untuk V pangkat N berarti sama dengan untuk pada saat T sama dengan nol pembayaran ke N itu adalah V pangkat N. Kebayang nggak ini? Hmm? Nah, berarti ini pada saat pertama pangkatnya V. Pada saat pembayaran kedua pada saat T0 itu V kuadrat. Kalau pada saat kalau pembayaran ke-10 berarti pada saat T sama dengan nol berapa? Berarti V pangkat 10 10. 10. Ngerti nggak? Gitu maksudnya. Oke, kita lanjutkan lah ya. Uh, Udah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya. Nah, ya. Ini penurunan rumusnya. Kok masih ada ini ya?
Bentar, penghapusnya, hapusnya nggak ada ya. Nah, ini. Oke. Nah, nilai present value, nilai sekarang anuitas dari AN, ini AN nih. AN ya, itu berarti begini. AN sama dengan V tam V tambah, ini kan pembayaran pertama kan V ya, tadi ya. Iya, saat. Pembayaran kedua V pangkat 2 sampai P pangkat N ini dijumlah seperti ini. Nah, ini menurunkan rumusnya sebenarnya. Cara nurun, cara dapetin ini ya rumus ini gimana gitu. Kalian nanti kalau ini eh, fokusnya sebenarnya di kotak yang ini yang warna biru ya rumusnya. Cuman di sini cara proses mendapatkannya. Proses mendapatkan dari rumus itu. Oke. Nah, sekarang kita keluarkan dia kan di setiap suku ini mengandung V kan? Ya. Di sini ada V. Ini baris pertama dulu lihat ya. Kenapa dari baris pertama jadi baris kedua? Kenapa? Alasannya. Ini difaktorkan. Kita keluarkan V dari setiap suku. Kalau suku pertama kan ada V, cuman ada satu V-nya ya. Kalau Iya, kita Kak. keluarkan berarti V-nya habis ya. Tinggal sisa angka satunya kan. Tuh. Nah, kalau suku yang kedua kan V-nya ada dua. Keluarin satu tinggal V-nya satu Satu. dan seterusnya. Berarti ujungnya yang P pangkat N asalnya jumlahnya N buah jadi N min satu buah karena P-nya udah diambil satu kan. Tuh. Ngerti ya? Nah, sehingga kita dapatkan ini satu plus P pangkat 2 sampai P pangkat N min 1. Satu. Nah, kalian perhatikan nih yang ada di dalam kurung ini. Satu plus P pangkat 2 sampai P pangkat N min 1. Ini kita pakai, sebentar, rumus yang ini. Eh, nah yang ini nih. Satu tambah R pangkat 2 sampai R pangkat N. Rumusnya ini. Satu per R pangkat N plus satu dibagi satu per R. Ya, tinggal diganti aja R-nya sama V. Dan ini R-nya bukan N, tapi N pangkat min satu. Ya, jadi nantinya ini jawabannya satu per V pangkat N-nya ganti dengan N min satu. N min satu tambah satu kan jadi N dibagi satu per R. Ya. Nah, jadi dapatlah ini. Nah, jadi dapat ini ya, pakai rumus yang tadi ya. Pakai rumus yang tadi. Jadi, ini cara menurunkan rumusnya. Cara menurunkannya gitu ya, pakai rumus yang tadi. Jadi ini dapat satu min P pangkat N min satu plus satu. N min satu plus satu kan sama dengan V pangkat N. Dibagi satu per V, tinggal ganti V sama R sama P ya dari yang tadi. Nah, ini V yang ini yang awal, yang di luar. Nah, dapatlah ini. Nah, kemudian ya, kita punya rumus bahwa satu per satu per satu. Nah, ini sama dengan D gitu ya. Satu min V sama dengan D gitu ya. Ntar saya tulis di sini ya. Saya tulis biar nggak bingung. Nah, ini dari mana? Kok bisa jadi D? Nah, kita punya rumus ini ya. Ingat, D sama dengan satu min V. Oke. Ini rumusnya. Sehingga satu min V bisa diganti dengan D ya. Nah, di sisi lain D juga adalah I kali V. Nah, makanya ini diganti jadi I kali V ya. Nah, kita coret V yang ini dengan V yang ini. Coret, coret. Jadi dapatlah ini ya, satu min P pangkat N per I. Nah, jadi ini kesimpulannya. Jadi present value dari anuitas akhir, nilai sekarang ya, anuitas akhir
itu adalah ini. AN sama dengan satu min V pangkat N per I. Ini yang harus benar-benar dihafal. Cara penurunannya tadi itu loh. Jadi rumus untuk mencari jumlah pembayaran anuitas akhir yang dibayarkan sebanyak berapa? Sebanyak N kali dan I. suku bunganya adalah I, itu ini rumusnya. Gitu. Oke, kita langsungkan. Jadi ini rumus ini nggak sebatas itu ada maknanya ya. Pembayaran anuitas yang dibayarkan sebanyak N kali dengan suku bunga I. Ini rumusnya. Satu min V pangkat N per I. Ini nilai nilai sekarang ya. VV, present value. Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Kita kasih contoh di sini. Nah, mungkin bisa pakai itu ya. Eh, apa namanya? Kalkulator. Ya, bisa pakai kalkulator. Nah, dicoba dihitung nih siapa yang mau jawab. I sama dengan 0,025, N sama dengan 20. Hitunglah nilai anuitas akhir. Kan udah ada rumusnya. Rumusnya apa? Ini kan, Satu satu dikurangi min V pangkat N per pangkat I. N per I. Gitu ya. Berarti ini kita ngitung N-nya berapa berarti di sini? Hmm? N-nya berapa berarti? N-nya 20 kan? Dua Iya. puluh. Nah, gitu. Tulis N lagi ya. Ganti N-nya dengan angkanya. Ah, gitu ya. Coba dihitung pakai kalkulator. Pakai kalkulator. Ini kan rumusnya apa? Satu min Satu min V pangkat min V. N. Ini V atau pi bacanya? V. V. Masa V? Ini mah V bukan V. Nah, ini V-nya apa? V-nya adalah satu per satu plus I kan? Ya, hitung dulu aja V-nya. Oh, ini berarti pangkatnya berapa? Oh, ini pangkat N aja dulu nih, pangkat N. Nah, jadi kan kita ubah ya, kita ganti. Ini jadi A per ini jadi berapa nilainya? Satu plus 0,025 Dua 25 kan ya? lima. Ini pangkat 20 sama dengan satu min. Dalam kurung ini aja nih, satu per berapa? 1,025 kan ya? Dua lima. Pangkat 20 dibagi 0,025. Bisa nggak? Coba hitung. Pakai kalkulator sekaligus. Hitung pakai kalkulator ini sekaligus. Caranya tahu nggak? Pakai ke dalam kurung dulu. Sama dengan dalam kurung itu. Jadi ini kan pembagian. Jadi harus bisa pakai kalkulatornya ini. Bentuk seperti ini kalau mau ngitung pakai kalkulator sekaligus gimana? Udah ada kalkulator dibuka kalkulatornya. Coba gimana? Cara nuliskan ekspresi ini di kalkulator. Pakai kurung ya. Kurung buka, kurung tutup dulu, baru per dulu ya. Kurung buka, kurung tutup per 0,025. Nah, baru isi kurungnya. Satu min. Nah, ini satu dibagi. Oh, ini dipangkatin ya. Dipangkatin.
Berarti kita bikin dulu yang perpangkatan begini. Di sini itu nilainya berapa? Satu per satu per berapa? Satu per saya langsung aja ya. 1,025 gitu. Bentar. Oh, kita pakai kurung dulu ya. Ada yang sudah dapat? Nih, saya udah ada nih jawabannya. Eh, oh ininya 20 apa 10 ya N-nya? Kayaknya N-nya masih kurang. Hmm. 15,58916 ya. Ada nggak yang dapat? 15, koma berapa? 58916 gitu. Nah, atau boleh kalian hitung dulu ininya nih. Ini dulu nih dihitung terus dimasukin ke sini nanti nilainya ya satu-satu. Itu juga boleh. Ada yang sudah dapat? Sudah kan ya? Nih, saya kasih screenshot eh biar kalian gak bingung, biar bisa. Mana ya grupnya teh ini ya? Nah, nih lihat. Nah, itu ya. Ada. Nah, itu caranya. Dah kita lanjutkan ya. Nah, ini kita bisa bikin softwarenya nih kayak gini ya. Pakai apa? Level. Udah, kita lanjut aja dulu ah. Materinya masih banyak. Kayak itu anuitas akhir. Enggak, ini anuitas akhir ya.
Oke, ini masih anuitas akhir. Oh ya. Nah, sekarang kalau tadi kan nilai nilai sekarang. Ingat ya, tadi present value, nilai sekarang. Makanya selalu pada saat T sama dengan nol, ya, karena nilai sekarang dihitungnya kan sekarang, hitungnya sekarang. Sekarang itu T-nya nol. Nah, sekarang kita akan ngitung future value, nilai masa yang akan datang, nilai akumulasi ya. Nilai masa yang akan datang atau VV, anuitas akhir sebesar satu satuan per periode pembayaran. Nah, pembayaran dengan N kali pembayaran disimbolkan dengan S. Kalau tadi mah A ya, A kalau tadi mah. Kalau sekarang mah SN. Nah, SN itu nih langsung aja kini lihat rumusnya. SN sama dengan satu per I pangkat N dikurangi satu dibagi I. Ini rumusnya. Untuk future value ya, nilai masa mendatang dan nilai sekarang. Jadi beda rumusnya. Untuk nilai masa mendatang pakai yang ini. Oke, di sini ada contohnya ya. Diketahui N sama dengan 10 dan I. Oh, sebelum itu, nah, ada hubungan ya antara present value dan future value, nilai sekarang dan nilai yang akan datang anuitas akhir. Mana hubungannya ini? Nah, jadi kalau S itu nilai masa mendatang ya. SN nilai masa mendatang itu sama dengan satu ditambah I pangkat N dikali anuitas present value-nya ya, AN. Jadi SN sama dengan satu plus I pangkat N dikali AN. Ini untuk mencari future value. Ini present value. Nah, sekarang mau mencari present value. Kalau mencari present value berarti tinggal AN sama dengan V pangkat N dikali SN. Ya, nah ini dua rumus, tiga rumus ini nanti dipakai dalam mengerjakan soal yang ini. Nah, ini diberikan N-nya sama dengan 10 dan I-nya sama dengan 2,5. Cari nilai AN dan A10 dan S10. Coba ayo pakai ditulis tulis tulis pakai kalkulator ya. Udah ini tulis dulu rumus soalnya, terus cari A10 sama S10. A10 kan pakai yang tadi rumusnya ya. Apa tadi? AN A10 1 min V pangkat N dibagi I kan ya. Nah, ini AN ya. Oke. Berarti A10 itu aja lah ya biar biar gampang nulisnya. Gimana nih? Satu min V-nya boleh dihitung dulu ya. V itu kan V sama dengan satu plus I ya. Gitu. Dimana satu plus I-nya 2,5 ya. Masih sama ya. Oh, ini masih sama dengan yang tadi. Oh enggak, tadi N-nya 20, sekarang 10. Ini 0,025 ya. Jadi ini sama dengan satu plus 1,025. 25. Ini boleh dicari dulu, ininya boleh. Kalau mau dihitung langsung boleh kayak saya tadi. Satu min, langsung aja misalnya. Ini dijumlah dulu nih. Ini kan kalau udah dijumlah jadi satu plus ya. Atau kalau kalian mau dilangsungin juga boleh. Ya, misalnya saya langsungin ya yang sekarang mah. Satu dibagi 1,025 berapa? Ya Allah. Satu dibagi 1,025. Waduh, angkanya. Tapi ini nggak efektif sih, kurang bagus ya kalau dilangsungin itu nanti nilainya kurang pas biasanya. Mending langsung aja gini. Ini jadi 1/1,025. Nah,
Masukin ke sini 1,025 pangkat pangkat 10 ya dibagi dengan 0,025. Nah, coba kerjakan pakai cara yang tadi kalkulator saya itu. Sama masukinnya. Berapa dapatnya? Udah ada yang dapat? Ada yang nyoba nggak? Ini nilainya 8,75 ya. 8,75 20 2064 dan seterusnya. Nah, ini nilai apa? A nilai apa? AN-nya. Sekarang nilai SN-nya ya. SN itu sama dengan apa? Nah, sama dengan V pangkat SN sama dengan 1 + I pangkat N dikali AN. Ya, ini rumusnya 1 + I pangkat N dikali AN. Nah, jadi kalau kalian ngitung S10, dari sini berarti 1 ditambah 0,025 pangkat 10 dikali A10. A10-nya kan udah ada ini tadi. Dikali berapa? 8,75206. Nah, coba dihitung. Kayak kalkulator. Yang ini didapatkan 11,20338. Nah, ini ya. Nanti dicoba pakai kalkulator ya. Ada pertanyaan nggak? Ini anuitas akhir ya. Ada present value anuitas akhir. Ada present value anuitas akhir ya. Jadi kalau present value simbolnya A. Kalau future value S. Nah, sekarang kita akan masuk ke anuitas awal. Kalau anuitas akhir, tadi dibayarkannya di setiap akhir periode. Nah, oke, anuitas akhir. Nilai saat ini dari anuitas awal ya, anuitas awal sebesar 1 satuan per periode pembayaran dengan N kali pembayaran disimbolkan dengan, nah ini beda. Ini ada A, kalau tadi kan A doang, kalau sekarang A-nya di atasnya ada titik duanya, ada topi, ada apa itu lah ya. A titik dua atas NI. Nah ini bedanya anuitas awal pakai titik dua di atas A-nya. Berarti ini present value dari anuitas awal yang dibayarkan N kali dengan suku bunga I, di mana I adalah suku bunga efektif per periode pembayaran. Anuitas awal juga dapat dinotasikan dengan ini, ya sama dengan yang tadi ya, AN doang, apabila suku bunga tidak diketahui secara pasti. Nah, ini contohnya di sini ya, present value pada saat T sama dengan 0, pembayaran sama dengan 1. Pada saat T sama dengan 0, pembayaran kedua, dari pembayaran pertama 1, pembayaran keduanya V, pembayaran ke N-nya V pangkat N-1. Nah, sehingga ini kalau kita hitung ya, nah anuitas awal itu didapat ini nih. Berdasarkan gambar di atas didapat formula untuk menghitung present value dari
dan future value sekaligus ya dari anuitas awal sebesar satu satuan per periode pembayaran dengan n kali pembayaran sebagai berikut. Nah, di sini ini simbol dari present value anuitas awal karena tandanya kan begini. Ini dengan rumus yang tadi nih didapat seperti ini. Ini rumusnya ini ya. Kalau yang tadi mah anuitas akhir mah 1 min V pangkat N per I. Tapi yang ini bukan ya. 1 per V pangkat N min D. Bawahnya D bukan I. Tuh, ingatnya di situ. Nah, untuk hubungannya antara present value dengan future value anuitas awal masih sama ya. Ini seperti tadi. Tapi yang ini masih ini vernya per D. Nah, kayak ini kita pakai untuk mengerjakan soal. Nah, di sini juga ada hubungan anuitas awal dengan anuitas akhir. Kalau anuitas awal, nah ini anuitas awal ini untuk present value ya sama dengan I per D dikali anuitas akhir. Ini anuitas awal sama dengan I per 1 plus I. Nah, jadi ini ya yang bawah. Lebih simpel yang bawah ya. I plus 1 plus I dikali AN. Nah, ya. Kalau yang ini hubungan antara anuitas eh, future value ya masa mendatang anuitas awal-awal sama dengan I per D dikali SN. SN adalah future value anuitas akhir. Kalau nggak ada curug di atasnya anuitas akhir. Nah, ini ada contoh soal. Ya, ini ya contoh soalnya. Diberikan 1%. I, ya ini I mungkin ya. Diberikan I sama dengan 1% dan N sama dengan 5. Dapatkan nilai dari, nilai ini ya. AN dengan mencari. Nah, ini anuitas awal dulu dicarinya dengan mencari anuitas akhir terlebih dahulu. Ya. Ya udah berarti kita hitung anuitas akhirnya dari sini. Nah, berarti N-nya 10 ya. Berarti A 10 itu 1 plus V ya. V, V-nya itu berapa? 1 plus V pangkat N dibagi I kan. V-nya 1 per 1 plus 0,01 pangkat 10 dibagi I 0,01. Nah, silahkan dihitung. Nya 5, Nih. Ustaz. Oh iya 5 benar 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 5. Iya, salah salah salah. 5 ya ininya ya. Iya, Ustaz. Ya, coba. Ini 5. Kalian bisa langsung aja yang bawah ini dijumlah jadi 1,01. Oh, ini 5. Nah, berapa dapatnya? 4, ini nanti cek pakai kalkulator ya. 4,8534. Nah, sekarang ditanyakan anuitas apa? Ini anuitas akhir. Nih, anuitas akhirnya nih. A, abang A curek, ada cureknya gitu. Nah, kita cari tadi rumus hubungan anuitas awal dengan anuitas akhir. Yang ini ya, berarti 1 plus I dikali AN. Oke, ya udah berarti tinggal gini doang. Sebentar. Nah.
gitu ya. Satu ditambah I-nya berapa I-nya? I-nya 0,01 ya. Di, dikali dengan anuitas akhir ya. Yang ini nih dikali dengan anuitas akhir. Hmm. Sama dengan 1,01 anuitas akhirnya kan udah ada 4,8534 Jam. ya. Ini dikalikan berapa? 4,901966. Nah, gitu loh. Nah, jadi mainnya di rumus ini aja nih yang dikasih kotak-kotak ini. Oh, yang ini gak perlu digunakan nih, yang ini ya. Yang ini aja. Ini bukan salah ya. Ini lebih recommended yang ini yang dipakai. Baik, Oke. Ustaz. Nah, ini ada lagi contohnya. Diberikan I 12% dan N-nya 15. Tentukan nilai dari SN dan nah ini kalau S itu future value, nilai masa mendatang. Kalau A nilai sekarang. Hitung dulu aja. Hitung dari nilai SN dan oke. Mau mana dulu boleh ya. Misalnya kita cari dulu yang ini nih. Nah, cari rumusnya dulu. Oh, ini N-nya kita ganti ya. Atau nggak apa-apa, kita masukin dulu aja rumusnya. Mana tadi rumus SN? Ini ya rumusnya. Oh, yang pakai yang bawah aja nih, yang ini nih rumusnya nih. Satu min I pangkat N. Kurang satu Hmm, dibagi D. ya. Nah, tapi masalahnya di sini D-nya belum ada juga ya. Iya, Ustaz. Yang cari dulu aja. Tapi menurut saya mah mendingan nyari apa dulu? Kan di sini D-nya belum ada ya. Mending nyari S in SN dulu daripada S coreknya. Kenapa? Karena kalau SN kan rumusnya udah ada. Nih, ini kan, ini nih. Nah, ini ya. Kalau SN dibaginya per I ya. Oke? Nah, satu plus I pangkat N min satu plus I. Biar lebih gampang. Yang tadi juga bisa, cuman kita masalahnya harus nyari D. D itu juga ada sih. D itu I per satu plus I. Cuma supaya lebih enak. Ini kita nyarinya bukan yang curek ya. Yang biasa dulu, baru yang curek. Jadi yang anuitas, apa, future value dari anuitas akhir dulu. Ini plus dibagi I. Oke, masukin. Satu plus I. I-nya berapa? 0,12 ya. Satu plus 0,12 pangkat. 15 dikurang satu. Sebentar, sebentar. Ininya belum ditulisin, baru rumusnya tadi. Nah, ini rumus, rumus ya. Rumus. Berarti di sini apa tadi? S 15 sama dengan satu ditambah I 0,12. 0, berapa? 12. 0,12 ya. Pangkat Iya, 15 kurang satu dibagi 0,
12. Pakai kalkulator. Pakai kalkulator. Ini dalam kurung dulu. Kalau ngebagi seperti ini. Udah dapat? Ya gini aja kan. Ini berarti 1,12 ya. Pangkat 15 gitu. Dikurang satu dibagi 0,12. Ini sama dengan 37,2797. Nah, ke kalkulator. Nah, baru kalian cari yang ini, S yang ininya, anuitas awalnya, ya. Di mana di sini hubungannya ya. Ini nih caranya tinggal satu plus I aja. Satu plus I dikali SN. Jadi SN itu sama dengan satu plus I dikali S biasa. Nah, kalau ini anuitas awal, ini anuitas akhir. Ini kan langsung masukin aja S curang 15 sama dengan satu plus 0,12 dikali nilai SN-nya kan udah ada. Ini 37,2797. 37,2797. Sama dengan 41, hmm, 755 tiga. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Kalkulatornya nanti harus belajar, tinggal belajar cara pakai kalkulator nih yang gini-gini jangan salah. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya ini ya. Anuitas dengan pembayaran lebih dari satu. Jadi yang tadi itu yang ada simbol AN, SN, A, angkat acurak yang ini ada titik dua ini. Ini simbol kalau pembayarannya satu, ya Rp1, $1. Gimana kalau pembayarannya sebesar P? Ya tinggal dikali aja, ya dikali dengan P-nya. Contoh di sini ya. Tentukan nilai saat ini present value dari anuitas dengan pembayaran sebesar 250.000 selama N kali pembayaran dengan suku bunga I 8%. Coba buka pakai kalkulator, nah silahkan kalkulatornya. Oh, di sini N-nya 5 ya. N sama dengan 5. Nah, ngitungnya biasa dulu. Ini yang ditanyakan apa? Nilai saat ini, berarti present value. Anuitas dengan pembayaran P 250.000 selama N kali. Ya, pembayaran dengan suku bunga I 8%. Nah, berarti ini anuitasnya anuitas awal dan anuitas akhir. Ya, saya tulis aja anuitas awal aja dulu lah ya. Atau anuitas akhir misalnya di sini. Nanti kalian yang awalnya dicoba sendiri ya. Berarti di sini aja ya. Kita tulis. Nah, berarti di sini nilai saat ini itu A ya. A5 ya. A5. Nah, tapi di sini A5-nya itu dalam bentuk nilai saat ini, present value.
Ya, jadi nanti kalian menghitungnya gini, present value sama dengan 250.000 ya, dikali ini kan anuitas akhir ya, A5 tahun ya. Nah, 5 tahun begini. Cari sekarang. Nih, 250. Ini yang tadi ya. Pakai rumus yang tadi. Satu min V pangkat N per I. Nah, pakai rumus yang tadi ya. Satu min V-nya. Satu plus satu plus I. I-nya 0,08 gitu. Pangkat 5 dibagi 0,08. Nah, berapa nilainya nih? 998.000. 998.177,5. Dah, gitu. Nah, jadi gitu ya. Ini anuitas awal akhir, nanti ada satu pertemuan lagi masih anuitas. Habis itu kita bahas amortisasi. Ada pertanyaan dulu sebelum ditutup? Ini belum ngabisin ya? Ngabisin dulu lah. Tadi Afri keluar sinyalnya itu hilang katanya. Iya Oh Pak, ya, nggak sinyalnya apa-apa. jelek. Jadi gimana gitu? Matikinnya kalau Sinyal sinyal, sinyal yang di mananya jelek? Di sinyal di sini. Bengkulu. Oh gitu.